Disediakan kawat sepanjang 10 meter untuk membuat model kerangka balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 17 cm, dan tingginya 13 cm. Banyak model kerangka balok yang dapat dihasilkan adalah, kalau ada soal yang seperti ini, saya biasanya gambarkan dulu bentuknya. Karena berupa balok, kita gambarkan sebuah balok. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami masalahnya. Tapi kalau teman-teman bisa membayangkannya di dalam otak saja ya tidak apa-apa juga. Ini 17 panjangnya, 20 ya, 20. Kemudian lebarnya 17 dan tingginya 13. Pertanyaannya adalah banyak model kerangka balok yang dapat dihasilkan. Jadi, kenapa saya gambar? Nah, saya biasanya kalau lupa rumus, saya langsung gambar aja supaya bisa tahu nih. Ini karena kita mau mencari berapa model kerangka yang bisa dihasilkan, berarti itu artinya keliling ya, dari kawat sepanjang 10 meter. Jadi kita harus tahu dulu apa rumus keliling dari balok. Yang dimaksud dengan keliling itu adalah kerangka-kerangkanya itu. Nah, karena misalnya teman-teman lupa rumusnya, perhatikan saja gambarnya. Jadi, 4 kali panjang, karena di sini yang panjangnya ini, kan ada 4 buah yang sama ya, 4 buah rusuk pada balok yang sama, berarti 4 kali panjang ditambah, kemudian lebarnya 17, 4 kali lebar, kemudian ditambah dengan 4 kali tinggi. Jadi tingginya juga ada 4 buah ukuran yang sama, sehingga rumus keliling itu jadi seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Jika tidak tahu rumusnya, berarti kita ilustrasikan dulu dalam bentuk gambar. Karena panjangnya adalah 20, maka 4 kali 20 ditambah 4 dikali lebarnya 17, ditambah 4 dikali tingginya 13. 4 kali 20, 80, ditambah 4 kali 17, 4 kali 7, 28, 4 kali 1, 4, 68, 4 kali 13, 4 kali 3, 12, 2, 1, 4 kali 1, 1, 4, tambah 1, 5, 52. Jadi, hasilnya adalah 200. Nah, ini keliling untuk satu buah balok. Sedangkan kawat yang kita punya adalah 10 meter. Maka, banyaknya model kerangka balok yang dapat dihasilkan adalah banyak kerangka balok ya, itu sama dengan 10 meter dibagi dengan 200 cm. Nah, ini kesatuannya dalam cm ya tadi, karena panjang, lebar, dan tingginya juga dalam cm. Nah, tentunya untuk membagi kita harus samakan dulu satuannya. Meter ke cm, tinggal tambah nolnya 2, berarti jadi 1000. 1000 cm dibagi dengan 200 cm. Nah, kita bagi seperti ini, 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi ada 5 buah kerangka balok yang dapat dihasilkan dari panjang kawat 10 meter. Sebuah bola tepat berada di dalam tabung sehingga bola menyinggung setiap sisi tabung. Jika volume tabung 369 cm3, tentukan volume bola. Nah, seperti biasa, saya akan mengilustrasikan dulu bagaimana masalahnya. Tapi kalau pada saat ujian, teman-teman kalau bisa cepat mungkin ya. Ini karena saya supaya teman-teman bisa cepat pahamnya, jadi saya menggunakan gambar untuk mengilustrasikannya. Nah, seperti itu kira-kira bentuk bolanya dan bentuk tabungnya. Jadi bolanya ini ada di dalam tabung. Nah, kemudian yang diketahui, bola menyinggung setiap sisi tabung. Oke, jadi ini tinggi tabung, kita misalkan dengan T. Ini adalah
diameter dari bola sama dengan tinggi tabung berarti kan. Nah, diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Kita anggap saja ini jari-jarinya. Ini R, ini tentunya juga R. Sehingga karena bola menyinggung setiap sisi tabung, maka tinggi tabung sama dengan D, diameter bola, atau sama juga dengan 2R. Sama kan? Karena dia menyentuh semua sisi tabung. Jadi seperti itu. Yang diketahui adalah volume tabung. V tabung sama dengan 369 cm kubik. Nah, volume tabung itu rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya berupa lingkaran kali tinggi. Nah, lingkaran ini rumusnya adalah pi R kuadrat dikali dengan tinggi. Tingginya yaitu sama dengan 2R. Saya langsung ganti ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan pi 2 pi R pangkat 3. Ini untuk volume tabung. Bagaimana dengan volume bola? Volume bola itu rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Karena yang diketahui itu adalah volume tabung, jadi kita bisa memanfaatkan persamaan yang ini nih. Volume tabung adalah 369 cm kubik, sama dengan 2 pi R pangkat 3. Yang lainnya tidak diketahui ya, karena yang diketahui itu cuma volumenya saja yang ada nilainya. Jadi kita bisa menggunakan ini, pi R pangkat 3, karena di volume bola rumusnya juga ada pi R pangkat 3. Kita cari aja pi R pangkat 3-nya. Pi R pangkat 3 sama dengan 369 dibagi dengan 2. Sama dengan 200, kok 200 sih? Bentar ya. Nah, begini saja, kita biarkan saja dalam bentuk yang seperti ini terlebih dahulu. Kita langsung aja substitusi nilai pi R pangkat 3-nya ke sini nih. Sehingga diperoleh volume bolanya 4/3 dikali dengan 369 dibagi dengan 2. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Ini 2, kemudian 369 dibagi dengan 3, 1, 2, 3. Ya kan? Kemudian 2 dikali 1, 2, 3, 2, 4, 6 cm kubik. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu, teman-teman. Keluarga Ahmad terdiri dari 6 orang. Keluarga Badrun terdiri dari 4 orang. 10 tahun yang lalu, jumlah umur keluarga Ahmad 10 tahun lebih banyak daripada jumlah umur keluarga Badrun. Berapa tahunkah selisih jumlah umur kedua keluarga itu 10 tahun yang akan datang? Kita misalkan keluarga Ahmad dengan KA terdiri atas 6 orang. Kemudian keluarga Badrun dengan KB terdiri atas 4 orang. Kemudian 10 tahun yang lalu, jumlah umur keluarga Ahmad 10 tahun lebih banyak daripada jumlah umur keluarga Badrun. 10 tahun yang lalu, umur keluarga Ahmad 10 tahun yang lalu berarti kurang 10 ya. Sama dengan umur keluarga Badrun dikurang 10, artinya keluarga Badrun 10 tahun yang lalu kita tambah dengan 10. Kenapa ditambah 10? Karena jumlah umur keluarga Ahmad 10 tahun lebih banyak daripada jumlah umur keluarga Badrun. Sama-sama 10 tahun yang lalu, makanya sama-sama dikurang 10 ini. Kemudian ditambah 10 karena 10 tahun lebih banyak. Kemudian ini bisa kita sederhanakan sehingga menjadi umur keluarga Ahmad dikurang umur keluarga Badrun sama dengan, ini 10-nya bisa habis ya kalau kita pindah ruaskan sebelah kanan, sama dengan 10. Jadi selisih umur keluarga Ahmad dan keluarga Badrun itu sama dengan 10. Nah, kemudian itu 10 tahun yang lalu. Pertanyaannya, berapa tahunkah selisih jumlah umur kedua keluarga itu 10 tahun yang akan datang? Nah, untuk
10 tahun yang akan datang, berarti kan kita ngitungnya dari 10 tahun yang lalu kan. Berarti jadinya itu ada 20 tahun yang akan datang jadinya, karena ngitungnya dari 10 tahun yang lalu. Jadi 20 tahun yang akan datang maka masing-masing anggota keluarga Ahmad ataupun Badrun, Ahmad dan Badrun tentunya bertambah 20 tahun. Bisa dipahami kira-kira? Tadi kan, saya ulang ya, tadi umur masing-masing keluarga itu, jumlah umur masing-masing keluarga itu 10 tahun yang lalu. Jadi kalau yang ditanyakan 10 tahun yang akan datang, berarti kan 20 tahun yang akan datang yang dimaksud itu. Karena ngitungnya dari 10 tahun yang lalu. Seperti itu. Bukan yang sekarang. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah berapa selisih umur kedua keluarga tersebut sekarang, berarti di sini 10 tahun. Nah, jadi begitu. Jadi 20 tahun yang akan datang masing-masing anggota keluarga A dan B bertambah sebanyak 20 tahun. Sehingga yang pertama keluarga Ahmad jumlah umur bertambah 6 kali 20. Kenapa 6 kali 20? Karena jumlah anggota keluarganya ada 6. Jadi 120. Kemudian keluarga Badrun jumlah umurnya bertambah 4 dikali dengan 20 sama dengan 80. Pertanyaannya tadi kita baca kembali, berapa tahunkah selisih umur kedua keluarga itu 10 tahun yang akan datang. Jadi 10 tahun yang akan datang itu ngitungnya dari 10 tahun yang lalu. Jadi bentuknya seperti ini nih. 10 tahun yang akan datang berarti umur keluarga Ahmad ditambah 120. Kenapa ditambah 120? Karena jumlah umur keluarga mereka tadi bertambah sebanyak 120 kalau untuk 20 tahun kemudian. Kemudian ditambah dengan dikurang ya, karena yang ditanyakan adalah selisih UKB umur keluarga Badrun ditambah 80. Dapatnya dari sini ya. Karena masing-masing nambah sebanyak 20 tahun tadi, jadinya ditambah 80 di sini. Sehingga UKA, umur keluarga Ahmad, dikurang umur keluarga Badrun. Ini kita buka kurungnya, kita tempatkan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri UKB-nya. Kemudian 120 dikurang 80 sama dengan 40. UKA dikurang UKB tadi sama dengan 10 ditambah 40. Jadi hasilnya adalah 50. Maka jawabannya adalah yang C. Pak Nyoman memperoleh R rupiah setiap minggu dan membelanjakan B rupiah setiap minggu. Dalam berapa minggu ia akan memiliki Q rupiah? Nah, setiap minggu Pak Nyoman memperoleh R rupiah, kemudian membelanjakan B rupiah. Jadi jika uangnya ada R rupiah, kemudian dibelanjakan B rupiah, berarti kan itu dikurang dengan B maksudnya. Nah, jadi per minggu itu Pak Nyoman punya uang segini nih. Uang Pak Nyoman seminggu.
Kemudian pertanyaannya adalah, dalam berapa minggu ia akan memiliki Ki rupiah? Nah, karena uang Pak Nyoman per minggu itu adalah sebanyak R dikurang B, maka jika dia memiliki uang sebanyak Ki rupiah, itu artinya diperolehnya dengan membagi uang yang dia punya itu, yaitu Ki, dibagi dengan uang per minggu. Nah, inilah yang dimaksud dengan minggu. Untuk mendapatkan uang, berapa minggu untuk mendapatkan uang sebanyak Ki rupiah ini. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman? Mudah-mudahan bisa. Nah, ini teman-teman, tugas kita adalah mencari apa pola gambar berikutnya. Aturannya adalah untuk yang hitam kita putar berlawanan arah jarum jam sebesar 45 derajat dan gambarnya tetap berwarna hitam. Kemudian kalau yang putih kita putar 45 derajat searah jarum jam dan gambarnya tetap berwarna putih. Gambarnya berganti jadi warna hitam. Jadi hitam putih kayak gitu. Kita perhatikan gambar yang kedua, karena diputar 45 derajat, maka yang hitam jadinya seperti ini ya. Ini dia nih. Warnanya tetap hitam, kemudian yang putih diputar searah jarum jam, warnanya berubah menjadi hitam dan arahnya ke arah sini nih, 45 derajat ya. Kemudian yang hitam kita putar lagi ke sini. Jadinya kan kayak gini nih. Warnanya tetap, ini dia, warnanya tetap. Kemudian yang putih kita putar searah jarum jam, berarti jadinya seperti ini. Warnanya, karena ini putih berarti jadi, karena ini hitam awalnya, nih, maka jadi putih di sini, ya. Kemudian yang hitam kita putar 45 derajat berlawanan arah jarum jam sama dengan tadi, jadinya seperti ini. Kemudian yang putih juga kita putar ke sini, berarti kan nempel jadinya kan ini, dan warnanya jadi hitam. Kemudian yang hitamnya kita putar ke sini. Nah, jadinya kan yang ini nih, yang hitam warnanya tetap hitam. Kemudian yang putihnya awalnya hitam, kita putar 45 derajat ke searah jarum jam, ini jadi putih. Nah, seperti itu teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah ini putih tadi ya. Putih arah kiri, kemudian hitam ke arah bawah. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Mohon maaf teman-teman, di sini sudah mau maghrib. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.